Sering ke Bandung, tapi belum mampir ke Tangkuban Perahu. Kayaknya ada yang kurang ya. Benar nggak sih teman-teman? Ya, kali ini kita akan mampir ke Tangkuban Perahu naik backpacker. Untuk videonya sudah ada di video sebelumnya untuk backpacker kita ke sini. Kemudian kita nih untuk harga tiketnya berapa? Kalau untuk harga tiketnya ini di hari weekend ini dikenakan Rp30.000. Kalau untuk di hari weekday dikenakan Rp20.000 untuk per orangnya. Apa nih untuk teman-teman yang baru pergi ke Tangkuban Perahu baik bulan ini ataupun juga di tahun ini, gimana nih untuk pendapatnya tentang Tangkuban Perahu? Boleh tulis kolom komentar. Ini dulu ya teman-teman, kita ngambil dari Wikipedia. Jadi Gunung Tangkuban Perahu ini adalah salah satu gunung yang terletak di Desa Ciater, Kabupaten Subang, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Gunung Tangkuban Perahu ini memiliki ketinggian kurang lebih 2086 meter dan bentuk gunungnya ini adalah stratovolcano dengan pusat erupsi yang berpindah dari timur ke barat. Jenis batuan yang dikeluarkan melalui letusan kebanyakan adalah lava dan juga sulfur. Mineral yang dikeluarkan adalah juga sulfur belerang. Mineral yang dikeluarkan saat gunung tidak aktif ini adalah uap belerang. Jadi kalau kita kesini ini wajib banget ya teman-teman pakai masker. Memang terasa banget ya, apalagi kalau kita mendekati di area kawahnya ini terasa banget untuk belerangnya. Kita naik ke atas dulu ya teman-teman. Ini pemandangan yang kita akan jalan ini untuk menuju tempat yang satu lagi nantinya. Dari panduan mereka nanti ada di foto lampirannya. Jadi daya tarik wisatanya sambil kita lihat pemandangannya yaitu Kawah Ratu. Ini Kawah Ratu merupakan kawah terbesar yang berada di area Tangkuban Perahu dengan bentuknya seperti mangkok besar, kedalaman kurang lebih sekitar 500 meter. Sangat mudah dicapai karena juga terletak di area utama Taman Tangkuban Perahunya. Ini juga untuk area parkir juga lumayan luas banget, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau untuk sepeda motor ini kayaknya di bawah ya, jadi harus ya pakai tenaga. Yang kedua ada Kawah Upas nih, terletak 1,5 km dari area utama dan dapat dicapai dengan berjalan melalui tapian Kawah Ratu. Nih teman-teman, siapa yang udah pernah hiking? Melihat kita lihat di warung sejenak ini ada salah satunya barang handmade mereka yaitu tas rajut. Ini tas rajutnya kalau kemarin kita beli itu ini untuk harga utamanya pertamanya itu kalau dompet kecil itu Rp15.000 itu bisa nawar. Kalau untuk yang dompet sekedar ini kemarin tuh kalau nggak salah di harga Rp25.000. Kalau untuk teh manis ini harganya Rp10.000. Kemudian teman-teman ini boleh Satu macam kayak gini lah istilahnya. Bu, ini berapa lama? Paling 4 hari. Ini sama. tempat di dekat Tangkuban Perahu ini informasinya sih bangunan pertama atau juga orang yang pertama yang datang ke Tangkuban Perahu. Di area atas ini banyak ya untuk toilet dan juga untuk makanan. Kalau untuk harga jagung ini harganya Rp15.000. Kenapa Gunung Tangkuban Perahu? Jadi dikutip dari kompas.com, geografian dan juga sekaligus pengamat dan juga pencipta lingkungan yaitu Bapak T. Baktiar menjelaskan soal gunung yang dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu itu. Menurutnya gunung tersebut terlihat bentuknya seperti perahu terbalik karena ada dua kawah yang berdampingan antara arah barat dan juga arah timur. Mungkin Kawah Ratu atau juga Kawah Upas atau satu lagi kawah baru mungkin ya teman-teman. Jadi terlihat gunung itu dari arah selatan seperti perahu terbalik. Itu sebabnya mengapa Gunung Tangkuban Perahu bentuknya terlihat seperti perahu yang terbalik. Asal usulnya Tangkuban Perahu ini versi cerita rakyat yaitu dengan adanya legenda Sangkur. Yang siapa ini? Anak zaman 90-an 2080 pasti tahu ya untuk cerita-cerita zaman dulu, yaitu legendanya Sangkur yang
Singkat cerita, jadi si Sangkur yang ini merantau dan ibundanya ini awet muda sepertinya. Dan akhirnya mereka ketemu tanpa sadarnya. Jadi akhirnya ibunya tahu bahwasanya si Sangkur yang ini merupakan anaknya, karena ada tanda-tandanya, salah satu tanda-tandanya. Kemudian karena si Sangkuriang yang ngotot untuk mau nikahi si Dayang Sumbi. Jadi Dayang Sumbi ini memberikan persyaratan kepada Sangkuriang untuk membuat sebuah danau yang lengkap dengan perahu hanya dalam waktu 1 malam saja. Akhirnya si Sangkuriang meminta bantuan sama makhluk halus atau juga jin sejenisnya untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya pada tengah malam. Dayang Sumbi pun khawatir dan menebar kain saktinya agar ayam jantan berkokok tanda pagi menjelang sehingga makhluk halusnya itu menghentikan pekerjaannya. Singkat cerita, si Sangkuriang gagal dan dia marah menendang sangat keras perahu yang dibuatnya hampir selesai itu. Perahu ditendang sehingga terbang melayang dan jatuh terbalik. Dan dia memutuskan perahu yang terbalik itu yang ditendang Sangkuriang itu sekarang menjadi tangkupan perahu. Untuk musola teman-teman tidak perlu khawatir, nanti ada di atasnya ini. Kalau misalkan teman-teman mau naik mobil itu ada masjidnya, dan informasinya juga kata dari panduan mereka ada outbound, tapi aku nggak pernah tahu di mana outboundnya. Ini katanya ada 33 jenis permainan. Ini lokasinya di parkir bis Jayagiri. Sudah pernah ada main belum nih? Permainannya outbound ini dapat dinikmati oleh anak-anak hingga juga dewasa. Teman-teman sudah pernah nih main-main ke sini? Teman-teman ya, tadi pertama bawa jaket karena memang cuaca juga dingin, apalagi kalau musim-musim hujan seperti ini wajib banget ya bawa jaket. Kemudian bawa masker, itu penting ya karena memang belerangnya terasa banget kalau kita di atas ini. Kemudian kalau misalkan tanda kutip ya, mohon maaf sebelumnya untuk pedagang-pedagang yang menawarkan terutama strawberry, blueberry ataupun yang lainnya, kalau memang beli silakan, kalau memang teman-teman tidak mau beli ya boleh dipertegaskan aja tidak usah beli, karena memang orang itu hampir rata-rata mengikuti kita untuk sedikit memaksa kita untuk membeli barang mereka. Untuk pengambilan foto berdasarkan pengalaman kami ya, ini alhamdulillah untuk mereka sih tidak minta kutipan, walaupun seikhlas hati itu tidak ada ya. Juga mereka pakai nama, jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan hasilnya juga bagus. Sampai di sini dulu ya untuk jalan-jalan kita di Tangkupan Perahu, dan jangan lupa jaga kesehatannya teman-teman. Sekali lagi sampai jumpa di next video berikutnya. Jangan lupa kembali dukungannya, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.